Assalamualaikum, halo Sobat Online. Pada video kali ini saya akan menguraikan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Tugas ini dibuat sebagai penilaian UAS pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya, Erwan dan Khofifah dari Prodi Pendidikan Matematika akan memulai penjelasannya. Silakan disimak. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada video ini. Asesmen yang digunakan kali ini adalah asesmen pada mata pelajaran matematika wajib dengan materi statistik rata kelompok di fase F kelas 12 dengan jenis asesmen yaitu asesmen formatif dan berbentuk LKPD kelompok. Tahapan perkembangan peserta didik pada fase F kelas 12 sudah memasuki tahap operasional formal, di mana mereka sudah mampu untuk berpikir abstrak sehingga mampu berpikir menggunakan logika. Tahap perkembangan operasional formal dimulai saat seseorang anak berusia di atas 12 tahun. Hal tersebut sesuai dengan usia peserta didik di kelas 12 yang rata-rata berusia 17-18 tahun. Asesmen yang diterapkan untuk kelas 12 ini sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dapat dilihat pada bentuk soal yang menggunakan simbol atau lambang matematika pada rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Mayoritas peserta didik pada kelas 12 memiliki latar budaya yang sama, yaitu berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Namun, ada beberapa peserta didik yang berasal dari luar Jawa Barat. Asesmen yang diterapkan belum memperhatikan aspek lingkungan budaya peserta didik, namun sudah menerapkan asesmen berbasis kontekstual, di mana disajikan permasalahan nyata pada kehidupan sehari-hari. Penerapan asesmen berbasis kontekstual terlihat pada permasalahan yang disajikan, yaitu terkait dengan banyak kendaraan yang melewati jalur tol, banyak buah yang dihasilkan dari kebun, dan banyak kue yang terjual berdasarkan tentang harga tertentu. Selanjutnya, peserta didik di kelas 12 ini memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan peserta didik dapat diketahui dengan melakukan observasi dan melihat hasil belajar pada asesmen sumatif atau TS yang telah dilakukan sebelumnya. Rata-rata, kemampuan peserta didik di kelas ini berada pada kemampuan dengan tingkat sedang atau menengah hingga rendah atau perlunya bimbingan dari guru. Asesmen yang diterapkan memiliki beberapa permasalahan yang berbeda, sehingga setiap kelompoknya akan mendapatkan permasalahan yang berbeda pula sesuai dengan asesmen yang didapatkan. Asesmen disusun menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik di kelas. Dapat dilihat pada hasil asesmen, 4 dari 6 kelompok yang dibentuk oleh guru mendapat hasil yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa asesmen yang digunakan sesuai dengan kemampuan peserta didik di kelas tersebut. Lalu, bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran? Perlu diketahui, umpan balik itu sendiri merupakan respon atau tanggapan yang diberikan terkait dengan hasil atau proses yang dilakukan oleh seseorang. Pada asesmen, umpan balik biasanya diberikan guru kepada peserta didik sebagai tanggapan terhadap hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Umpan balik pada asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru kepada peserta didik, bisa juga dilakukan sebaliknya, yaitu oleh peserta didik kepada guru sebagai tanggapan terhadap asesmen yang diberikan dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada asesmen yang diterapkan, peserta didik diberi ruang untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dengan melakukan beberapa cara yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan refleksi. Guru dapat meminta peserta didik untuk melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi dapat dilakukan dengan menanyakan pertanyaan terbuka yang diajukan guru kepada peserta didik, atau juga dengan meminta mereka menceritakan perasaan, kesan, dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner atau angket diberikan kepada peserta didik setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran untuk mengetahui berbagai pendapat yang diberikan peserta didik terkait dengan proses pembelajaran. Kuesioner diadakan sebagai media untuk mengumpulkan data terkait dengan pendapat peserta didik mengenai proses pembelajaran agar nantinya dapat dilakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Sebelum saya membahas tentang kebutuhan peserta didik, saya akan menjelaskan dulu apa itu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lingkungan belajar merupakan tempat di mana peserta didik melakukan kegiatan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Pada kasus ini, lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan belajar formal, yaitu lingkungan sekolah, karena berkaitan dengan kegiatan PPL 1 yang sudah dilakukan pada semester sebelumnya. Agar peserta didik bisa belajar dengan baik, mereka membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lingkungan belajar yang aman berarti tempat belajar peserta didik yang bersih, fasilitas yang memadai, tidak adanya diskriminasi dan pelecehan, terdapat interaksi yang positif antara guru dan peserta didik, serta lingkungan yang menghargai ide dan pendapat dari semua pihak. Sedangkan lingkungan yang nyaman berarti tempat belajar yang cukup cahaya dan sejuk, lingkungan dengan suasana positif dan menghargai perbedaan, lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat, serta lingkungan yang inklusif.
Berdasarkan hasil kegiatan PPL di SMA N 11 Depok, kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari lingkungan sekolah dan kelas yang bersih serta aman karena terdapat penjaga sekolah yang senantiasa menjaga keamanan di sekolah setiap harinya. Fasilitas yang ada di sekolah juga cukup lengkap, yang terdiri dari adanya perpustakaan, musola, laboratorium IPA, laboratorium komputer, kantin, dan ruang kelas untuk belajar. Hubungan antar warga sekolah juga terjalin dengan baik, dapat terlihat dari interaksi yang terjadi antara guru, peserta didik, dan staf serta penjaga yang ada di sekolah. Peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Meskipun begitu, ruang kelas yang ada di sekolah ini masih belum mencukupi kebutuhan peserta didik untuk satu sekolah. Konsekuensinya, sekolah dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Selain itu, di ruang kelas terasa panas ketika siang hari yang menyebabkan menurunnya konsentrasi dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya adalah berkaitan dengan karakter disiplin positif. Perlu diketahui bahwa karakter disiplin positif terbentuk melalui pembiasaan berperilaku positif yang dimulai sejak usia dini. Karakter disiplin positif dapat terbentuk melalui beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor eksternal dalam lingkup lingkungan belajar formal atau sekolah. Lingkungan belajar di sekolah berpengaruh terhadap pembentukan karakter disiplin positif peserta didik. Faktor yang mempengaruhi karakteristik mereka adalah guru, teman sebaya, serta lingkungan belajar mereka. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakteristik peserta didik. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, serta tertanamnya karakteristik disiplin positif, di antaranya fisik tempat belajar peserta didik. Tempat belajar itu tidak selalu ruangan kelas, bisa juga menggunakan ruangan lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan musola, bahkan juga lapangan. Namun, pada umumnya, ruangan kelas adalah tempat belajar paling umum dan paling sering digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tempat belajar harus dalam kondisi bersih dan sejuk. Luas dan jumlah tempat belajar atau ruangan kelas juga harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, guru sudah mengusahakan agar kelas dalam keadaan bersih, karena sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru selalu mengingatkan peserta didik untuk memperhatikan lingkungan di sekitar tempat mereka duduk. Jika terdapat sampah, maka harus dibuang terlebih dahulu. Selain menjaga agar lingkungan belajar selalu aman dan nyaman, guru juga memberikan pembiasaan kepada peserta didik agar terbentuk karakteristik disiplin positif pada diri peserta didik, yaitu disiplin positif mengenai kebersihan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah aspek sosial dan emosional peserta didik. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta melalui hubungan positif yang dibangun oleh guru melalui komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik. Guru senantiasa menghargai perbedaan dan keunikan yang dimiliki mereka agar peserta didik merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sikap toleransi atau menghargai perbedaan yang guru lakukan akan menjadi contoh bagi peserta didik sehingga tertanam sikap toleransi pada diri mereka sebagai salah satu karakteristik disiplin positif. Aspek yang terakhir adalah kebijakan akademik. Sebagai lingkungan belajar formal, sekolah perlu menerapkan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Sekolah juga perlu menerapkan aturan dan kebijakan yang jelas dan adil agar peserta didik terbiasa untuk bersikap disiplin terhadap aturan yang berlaku. Sikap disiplin yang dilakukan peserta didik merupakan salah satu karakteristik disiplin positif yang dibentuk oleh lingkungan belajar. Beberapa aspek yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakteristik disiplin positif peserta didik. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan berdampak positif dalam pembentukan karakteristik mereka. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki karakteristik disiplin positif karena sudah dibiasakan untuk menanamkan sikap positif di lingkungan sekolah. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.